Selamat sore, Shalom, haleluya. Hari ini secara kontinu, hari ini secara berkala, saya memberitakan firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan menjadi berkat bagi para pendengar di mana saja saudara berada. Terlepas daripada itu, semuanya saya sudah serahkan kepada Yesus. Saya sudah serahkan kepada yang empunya kerajaan yang tak akan berakhir, kekal sampai selama-lamanya. Dan saya adalah seorang hambanya. Baiklah, kita berdoa. Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi sarana untuk mengingatkan kepada kami betapa baiknya kami dekat kepada Tuhan. Karena di balik kami taat dan tunduk kepadamu Tuhan, ada kemuliaan yang tersedia bagi kami, yang Engkau sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau, bagi orang-orang yang cinta kepadamu, bagi hamba-hambamu, bagi umat ketebusan Tuhan. Biarlah rohmu hidup dan bernyala-nyala. Rohmu menyadarkan kami. In Jesus' name we pray. Amin. Selamat sore. Hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021. Atas kemurahan Tuhan, Tuhan izinkan saya lagi untuk mengudara, memberitakan kebenaran firman Allah. Judul, topik, tema, fitnah yang keji. Fitnah yang keji sudah tentu yang dikerjakan oleh iblis. Iblis menghendaki saudara dan saya mati dan binasa untuk selama-lamanya. Namun oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih-Nya, Tuhan Yesus merebut saudara dan saya dari api penghukuman menjadi tempat yang semawi, surga yang semawi. Sudah tentu mengikut Tuhan ada bersyarat. Sudah tentu ada rambu-rambu jalan surga itu. Harus ditempuh, harus dijalani dengan berpedoman kepada ketetapan firman Allah. Itulah jalan yang sempurna. Jalan menuju kebinasaan adalah lebar adanya. Jalan kebinasaan itu adalah bukan suatu pengharapan manusia. Jalan itu banyak orang yang ke jalan yang lebar, disangka jalan keselamatan, tetapi berakhir di jalan kebinasaan untuk selama-lamanya. Keinginan daging dan keinginan hawa nafsu, keinginan roh Tuhan berbeda. Peperangan daging sedang kita harus lakukan. Dan Tuhan menghendaki kita hidup dalam roh dan kebenaran. Tuhan menghendaki kita menjadi orang yang taat dan turut akan ketetapan perintahnya. Daud berkata, lebih baik dengar-dengaran daripada jadi korban. Tidak ada manusia yang ingin jadi korban.
akibat ketidakdengarannya. Tuhan menghendaki saudara dan saya memperoleh kasih karunia dengan catatan dengaran. Baiklah kita menjadi berkarakter domba. Domba tidak pernah melawan ketika hendak akan dibantai, digiring untuk dibantai. Domba tidak mengeluarkan keluh kesahnya ketika bulunya sedang digunting. Itulah karakter domba. Yesus gambaran domba. Ketika hendak akan dibantai, ketika hendak akan disalibkan, ketika hendak menjalani hukuman mati di kayu salib. Dia tahu hukuman itu yang akan dia jalani sangat berat dan menderita. Tapi dia menyadari kehadirannya di dunia ini untuk menjalankan visi dan misi Tuhan Bapa di surga, yaitu karya keselamatan buat saudara dan saya. Karena itu hargailah pengorbanan Tuhan. Hargailah panggilannya. Hargailah kemurahannya kepada saudara dan saya. Hargailah akan kasihnya. Dia memanggil saudara dan saya dengan cara yang penuh kasih. Suaranya lembut memanggil saudara dan saya. Dia tidak memanggil kita secara intimidasi. Dia bukan oknum yang menakutkan. Tapi dia adalah suatu oknum, yaitu Allah sendiri, yang penuh kelembutan, yang penuh kasih anugerahnya, melimpah buat orang-orang, umat ketebusannya, hamba-hambanya, yang melayani, yang bekerja di ladangnya. Baiklah, tidak berlama-lama. Yang saya kutip dalam kitab Daniel pasal 3. Ayatnya 8, 9, 10. Perapian yang menyala-nyala. Masa saat itu adalah masa pemerintahan Raja Nebukadnezar di Babel. Raja Nebukadnezar adalah raja yang terbesar pada zamannya. Kerajaannya sangat masyhur. Banyak kerajaan tunduk kepada Raja Nebukadnezar. Upeti dan kekayaan mengalir ke kota Babel. Dan Babel luar biasa kekayaannya. Raja ini diberikan Tuhan kesempatan untuk menawan orang Israel, pemuda Israel ya Ibrani, yang kita kenal Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang pilihan. Mereka adalah pemuda-pemuda yang terbaik dari yang terbaik. Mereka adalah disertai Tuhan. Mereka berhikmat, cerdas, melebihi dari orang-orang yang ada dalam kerajaan Babel. Namun beberapa pemuda Ibrani ini, saudara-saudara, walaupun mereka berada di negeri yang asing itu, satu yang luar biasa menjadi panutan bagi kita. Mereka tidak meninggalkan penyembahan mereka kepada Bapa Allah semesta langit dan bumi, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah saudara dan saya. Mereka tetap memegang teguh. Mereka menyembah Allah yang benar. Ketika mereka berada di negeri yang asing, mereka tidak berubah pikiran. Hati dan pikiran mereka selalu tertuju kepada Allah yang benar itu. Saudara dan saya juga. Baiklah kita selalu mempunyai pikiran yang benar, hati yang benar tentang Yesus Juru Selamat isi dunia ini.
pada satu ketika, pada satu masa, berjalannya waktu, Raja Nebukadnezar mendirikan suatu patung yang tinggi. Patung ini terbuat dari barang-barang yang berharga seperti emas, perak, tembaga, dan seterusnya. Di dalam pendirian patung itu, sebelum patung itu disembah oleh orang-orang Babel di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar, maka datanglah orang-orang kepercayaan dari Raja Nebukadnezar ini, yang memegang kekuasaan. Orang-orang pintar, orang-orang yang dekat dengan raja yang berada dalam ring satu istana raja. Mereka datang menyampaikan sesuatu kepada raja. Raja menemui mereka dan mereka duduk untuk berembuk. Dan dibicarakanlah sesuatu untuk memuji sang raja yang agung itu. Daniel pasal 3 ayat 8. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Orang Kasdim yang ada di Babel. Saya tidak tahu apakah mereka penduduk asli atau pendatang. Tapi mereka dikatakan orang-orang Kasdim menuduh orang-orang Yahudi yang kita kenal Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang Yahudi, pemuda-pemuda Ibrani ini adalah pemuda-pemuda yang bekerja kepada raja dengan takut dan gentar dan menjalankan hukum aturan yang berjalan di negeri yang mereka tinggal berada di Babel. Kehadiran orang-orang Yahudi ini, kehadiran pemuda-pemuda Ibrani ini sangat mengganggu mereka. Mereka merasa terancam akan posisi mereka. Mereka merasa terancam dari segala seni, dari segala lini kehidupan. Mereka mencari jalan untuk melenyapkan beberapa orang Ibrani ini. Mereka merancang menyusun suatu undang-undang untuk mencelakakan orang-orang Ibrani ini, saudara-saudara. Mereka merencanakan sesuatu untuk melenyapkan mereka dari bumi itu, dari bumi ini. Itulah cara iblis bekerja. Itulah cara setan untuk bekerja saat-saat ini. Iblis bekerja dengan segiat-giatnya. Tabiat iblis adalah membunuh dan membinasakan. Tapi syukur dan dengan kemurahan Tuhan, Yesus datang membawa kedamaian, membawa keselamatan buat saudara dan saya. Orang-orang Kasdim, pembesar-pembesar Kasdim yang bekerja pada Raja Babel, pada kerajaan Babel di bawah Raja Nebukadnezar, merasa terancam akibat kehadiran orang-orang yang takut Tuhan. Sering kita menjadi ancaman. Orang-orang di sekitar kita merasa kita menjadi ancaman bagi mereka. Bahkan rekan-rekan sepelayanan kita juga terkadang mereka merasa kehadiran kita menjadi ancaman. Itulah cara iblis bekerja. Itulah siasat iblis untuk menggolkan suatu rancangan bagaimana cara untuk menghancurkan. Ayat 9. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, ya Raja, kekallah hidupmu. Mereka memuji. Orang-orang Kasdim ini memuji Raja. Karena di balik pujian yang palsu itu tersiratlah rencana yang jahat. Akibat kehadiran orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi, pemuda-pemuda yang terbaik, pemuda-pemuda yang takut Tuhan, yang selalu menyembah
Allah Abraham, Allah Ishak, Allah nenek moyang mereka, Allah Israel di dalam Yesus Kristus. Mereka adalah para pejabat yang menjilat, menghalalkan segala cara. Iblis seringkali menghalalkan segala cara. Kita berhati-hati sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Dijauhkanlah Tuhan kiranya untuk kita menjadi ditunggangi oleh iblis, karena mempunyai agenda yang tertentu. Saya juga mendapat kritikan karena saya melayani di YouTube. Tetapi bagi saya bukan menjadi untuk melemahkan. Bagi saya membuat saya bersemangat. Bagi saya memberitakan Injil adalah suatu hal yang positif, yang saya katakan bersemi, membuat hati saya berbahagia, membuat hati saya bersuka cita karena melayani Tuhan. Walaupun sejuta olokan datang kepada saya tidak akan mundur untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Sekalipun nyawa menjadi pertaruhan. Saudara juga harus sama seperti saya. Saudara juga harus mengambil keputusan yang sama. Kita sedang berlomba, kita sedang berada di tengah perlombaan. Kita harus mempergunakan waktu kita. Kita harus melihat situasi dunia ini. Secara tiba-tiba datanglah panggilan Tuhan kepada kita. Mumpung ada kesempatan untuk bertobat, mumpung ada waktu untuk melayani Tuhan, mumpung ada waktu untuk berkorban buat pekerjaan Tuhan. Kenapa tidak, saudara? Kenapa kita harus menunda-nunda waktu lagi? Kenapa kita harus bersantai ria lagi? Sudah bukan waktunya, bukan zamannya untuk bersantai ria. Lihatlah di sekeliling saudara dan saya. Sangat menakutkan. Genting dan menakutkan. Sebab itu saudara, sekali lagi saya katakan, sehelai rambut dari atas kepala kita tidak akan gugur dari atas kepala kita ke bumi tanpa seizin Tuhan. Kita Injil Lukas pasal 20 ayatnya yang ke-33. Injil Lukas pasal 20 ayatnya yang ke-18. Dalam Injil Lukas pasal 20 ayat 33, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Nya tinggal untuk selama-lamanya. Ayat 10 dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 10, Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruding, kecapi, rebana, gambus, serdan, dan berbagai-bagai jenis bunyian haruslah sujud menyembah patung emas itu. Orang-orang Kasdim, pembesar-pembesar Raja Nebukadnezar menuntut bahwa undang-undang itu mengikat. Menuntut saudara-saudara. Sedangkan di ayat 16, Sadrak, Mesak, dan Abednego memberikan pernyataan kepada Raja Nebukadnezar, tidak, tuanku, kami akan tetap menyembah Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah saudara dan saya. Satu pernyataan, satu ketegasan yang disampaikan oleh pemuda-pemuda Ibrani orang Yahudi ini. Sadrak, Mesak, dan Abednego, apapun dipertaruhkan, saudara dan saya, baiklah kita mempertaruhkan kapasitas, kemampuan kita untuk bertahan, mengiring Yesus, melayani Tuhan Yesus, saudara dan saya. Sekalipun ada ancaman, sekalipun ada undang-undang yang membatasi gerak saudara untuk melayani Tuhan,
serahkan kepada Tuhan. Biarlah rohnya hidup, memberikan kemenangan kepada saudara, memberikan rasa berani untuk menantang pekerjaan iblis, siasat iblis yang dirancangkan kepada saudara untuk menghancurkan saudara. Akibat kehadiran saudara dan saya menjadi ancaman iblis, menjadi ancaman orang-orang yang tidak takut Tuhan. Baiklah kasih Kristus, kasih Yesus bersemayam, kasih Yesus yang tak berkesudahan, kasih yang mengampuni, kasih yang sempurna. Haleluya. Paulus berkata, sekalipun engkau berbahasa roh, sekalipun dan segala-galanya, tanpa kasih, kasih adalah yang menentukan kehidupan kita. Kasih yang berbuah, kasih yang menjadi nyata. Tuhan mengharapkan saudara dan saya, kasih itu semakin hari semakin bersemi di hati kita, semakin berbuah. Dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 16 ini, ketiga orang Ibrani, orang Yahudi ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, pemuda-pemuda ini luar biasa kepercayaannya kepada Allah yang hidup, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah para nabi-nabi yang takut Tuhan, Allah para rasul-rasul, Allah para raja-raja yang takut Tuhan, Allah nenek moyang kita, Allah pemimpin rohani kita, Allah saudara dan Allah saya. Itulah Allah yang benar. Sekalipun apapun kita sanggup mempertaruhkan segala yang kita miliki ini buat Tuhan, segala yang berarti yang kita miliki ini buat Tuhan, napas dan kehidupan kita ini, baiklah kita berikan buat Tuhan. Baiklah kita serahkan kepada Tuhan. Tubuhmu akan hancur, tapi jiwamu akan diselamatkan. Apalah gunanya kita memiliki isi dunia ini? Kekayaankah, kehormatan, kejayaankah? Tapi jiwa kita binasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik, kita ke kitab Daniel pasal 6. Ayat pokok saya, saudara. Ayat pokok kita. Perikop ini dalam kitab Daniel pasal 6 ayat pertama dan seterusnya berbicara tentang gua singa. Gua ini dipenuhi dengan singa-singa yang lapar, singa-singa yang buas. Iblis sering memasang jerat. Ada gua singa yang siap menerkam kita. Tapi di dalam kasus ini, saudara-saudara, singa iblis tidak mempunyai otoritas kuasa untuk mencabik-cabik, untuk membinasakan orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Daniel adalah salah satu contoh. Daniel dihukum masuk dalam penghukuman gua singa karena kehadiran Daniel menjadikan ketakutan bagi pegawai-pegawai yang bekerja kepada Darius, orang Media itu.
Darius mengangkat Daniel. Darius mengetahui bahwa Daniel disertai Tuhan. Darius mengetahui bahwa Daniel menyembah Allah yang hidup. Jika Allah hidup dalam hidup kita, orang mengasihi kita, orang takut dan segan kepada kita, orang menghormati kita, orang menjadikan kita menjadi contoh dan suku guru teladan bagi mereka. Jika kita takut kepada Tuhan, jika roh Tuhan itu bersemayam di dalam hidup kita, maka orang dunia akan melihat kita, kagum akan karakter-karakter ilahi itu, akan tabiat dan sifat-sifat orang percaya. Hanya orang-orang yang dikuasai iblis, hanya orang-orang yang tidak percaya, takut kepada Tuhan, itu menjadi bahan pergunjingan, bahan cemoohan. Kiranya engkau dan saudara dan saya kehadiran di tengah-tengah dunia ini, di mana saja engkau berada, di mana saja engkau tinggal, dunia menghargai, dunia menghormatimu, karena ada roh kebenaran, ada roh Kristus, ada kuasa ilahi, kuasa Allah menyertai hidup saudara dan saya. Dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 9, 15 dan 21. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Kadang-kadang iblis membuat sesuatu aturan untuk membatasi gerak-gerik kita untuk mengabarkan kabar kesukaan, Injil kerajaan surga. Terkadang ada aturan-aturan yang dikeluarkan untuk menghambat saudara dan saya. Cara iblis luar biasa liciknya. Cara iblis sungguh melampaui batas untuk melemahkan saudara dan saya. Tapi ketahuilah, sekali lagi saya katakan, bahwa penyertaan Tuhan sempurna adanya. Penyertaan Tuhan Yesus Kristus, kasih-Nya selalu bagi kita. Walaupun saudara dan saya berjalan dalam lembah kekelaman sekalipun, tidak usah takut dan gentar. Tongkat dan gadainya melindungi saudara, menyertai saudara, dan kuasa-Nya sempurna. Baiklah kita selalu berada, datang selalu membawa nama Yesus, seperti yang diperagakan oleh Daud ketika menghadapi tentara Goliat, tentara Filistin Goliat. Hanya satu pernyataan yang dikeluarkan dari mulut Daud, sensor iman, sensor rohani. Daud berkata, aku datang dengan nama Tuhan. Baiklah kita datang dengan nama Tuhan, kita berdatang dengan nama Tuhan. Dan jika ada nama Tuhan, kita tidak usah takut dan gentar dan khawatir. Karena nama itu nama yang penuh kuasa. Nama yang menyelamatkan saudara dan saya. Buang saja rasa takut saudara. Hilangkan saja rasa kuat kebimbangan, rasa cemas. Lemparkan saja ke tubir laut yang dalam. Dan baiklah kita berkata, sejauh timur dari barat, Engkau melemparkan segala dosa. Haleluya, amin. Haleluya, saudara. Di ayatnya yang ke-15,
Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel, bahkan sampai matahari masuk ia masih berusaha untuk menolongnya. Di ayatnya yang ke-12 ini, saudara, Darius hatinya gundah gulana akibat orang yang dikagumi, yang disertai Tuhan, yaitu Daniel, saudara. Diponis, dijatuhi hukuman karena pelanggarannya, akibat dia tidak tunduk kepada aturan-aturan dunia yang melarang dia melakukan hubungan yang manis dengan Tuhan. Dengan cara berdoa dihambat sedemikian. Dibuatlah undang-undang untuk menghambat Daniel untuk datang menyembah Allah Israel, Allah seluas sekalian alam ini, Allah saudara dan saya, untuk tidak berdoa. Tapi Daniel tetap melaksanakan. Daniel menabrak undang-undang. Daniel menabrak aturan. Sekalipun aturan itu membahayakan nyawanya. Tapi kalau Tuhan kalau Tuhan beserta kita, kalau Tuhan ada dengan kita, sedikit pun rasa takut, sedikit pun rasa khawatir, sedikit pun rasa khawatir dan bimbang dan ragu dilenyapkan oleh roh Tuhan itu. Haleluya. Hati Raja Darius bersedih. Saya tidak tahu mengapa hati Raja sedih akibat hukuman yang akan dijatuhkan kepada Daniel. Saudara dan saya juga, jika kita mengalami penyakit, jika kita mengalami kesusahan, ada orang-orang yang bersimpati kepada kita. Itulah kasih Kristus yang bekerja secara aktif, yang bekerja secara rapi. Dan kasih itu tepat pada waktunya. Darius berusaha untuk membantu Daniel dari vonis penghukuman. Dicampakkannya Daniel ke gua singa. Singa yang sedang menanti untuk mencabik-cabik Daniel. Tetapi pada kenyataannya, saudara-saudaraku, perkabungan berganti dengan kebahagiaan. Duka cita berganti dengan sukacita. Haleluya. Sekali lagi, kalau Tuhan berserta kita, siapakah yang dapat melawan kita? Siapakah yang dapat memisahkan kita? Kasih Kristus. Siapa yang memisahkan kita dengan kasih Kristus? Apakah pedang? Apakah kesusahan? Apakah penyakit? Apakah tekanan? Tidak ada. Kasih Kristus bekerja dengan sempurna. Kasih Kristus penuh kuasa. Kasih Kristus dahsyat. Dan kasih itu akan selalu bersemi, bersemayam kepada hamba-hambanya dan umat-umatnya yang hidup cinta, yang hidup mengasihi Dia, yang hidup percaya penuh kepada Yesus Kristus, Gembala yang agung,
Tuhan menghendaki kita mempunyai karakter domba. Gembala membawa domba itu kemana gembala itu menginginkannya. Domba itu tunduk. Domba itu tidak menanduk, tidak memberontak, tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Kemana keinginan gembala dibawa, domba hanya menurut. Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Haleluya. Dalam Injil Yohanes pasal 15 ayatnya 18. Dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 18, perikop dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Ayat 18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ada peringatan Yesus kepada saudara dan saya. Jangan kamu gusar. Jangan kamu merasa kecil hati. Jika dunia membenci saudara, jika dunia merancang saudara untuk melenyapkan saudara, jangan berkecil hati. Karena Yesus sudah lebih dulu dan menjadi contoh dan teladan. Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan sore ini, kiranya firman Allah datang kepada saudara dan saya untuk selalu memegang ketetapan, memegang teguh perintah-perintahnya, memegang teguh kasihnya, memegang teguh peringatannya, memegang teguh kasih Tuhan itu selalu buat saudara dan saya. Terima kasih. Jika saudara ingin berpartisipasi akan channel ini, yang mendengarkan silakan di like dan di subscribe. Tidak ada salahnya jika engkau memberikan like dan subscribe serta komen-komennya, agar ke depan lebih baik lagi pelayanan yang saya sedang rintis di YouTube ini, biar menjadi berkat, biar Injil kerajaan surga diberitakan, barulah tiba kesudahannya. Terima kasih. Baiklah kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, anugerah dan rahmat-Mu menyertai kami. Kami sudah dengarkan firman. Biarlah firman-Mu hidup dan berkuasa. Walaupun banyak rancangan-rancangan dunia iblis untuk menghancurkan kami, untuk melenyapkan kami, tapi kami tidak takut sekali sedikit pun, karena ada Tuhan, ada Roh Tuhan yang selalu hadir menyertai kami. Ketika kami berseru memanggil nama-Mu, ketika kami mengalami masalah, ketika kami sakit, Engkau sembuhkan. Ketika kami mengalami masalah, ada jalan keluarnya. Ketika kami berduka, Engkau menghibur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perlindungan-Mu ajaib bagi semua orang yang mengasihi Engkau. In Jesus' name we pray. Amen.